Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, mari kita kembali selalu bermuhasabah untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha untuk melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan dimudahkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita adalah merupakan sebuah amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran Suratu Al-Fajr adalah merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan setelah Suratu Al-Lail. Al-Quran Suratu Al-Fajr dalam tertib urutan surat-surat dalam Al-Quran adalah setelah Quran Surat Al-Ghashiyah. Ayat pertama dalam Al-Quran Surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, dalam hal inilah dengan waktu fajar, sesungguhnya waktu fajar adalah waktu yang memang begitu tinggi kedudukannya, begitu mulianya waktu fajar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan wal fajri, yaitu dengan waktu fajar. Apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar? Apakah waktu fajar yang setiap hari terbit, ataukah waktu fajar yang tertentu karena adanya alif wal lam sebelum kalimat fajar, yaitu wal fajri? Dalam hal ini, dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwasanya wal fajri dimaknai adalah Allah bersumpah dengan waktu fajar,
yang setiap hari terbit. Waktu fajar adalah ada al-fajru al-kadhib wal-fajru as-sadiq. Al-fajru al-awwal wal-fajru al-thani, yaitu waktu fajar di waktu yang disebut dengan fajar kadhib atau waktu fajar yang pertama, yang biasanya fajar ini terbit dan muncul dari arah timur ke arah barat. Kemudian waktu fajar dimaknai juga adalah fajar as-sadiq atau al-fajru as-thani, yaitu terbitnya fajar yang terbit dari arah utara ke arah selatan, dari arah selatan menyebar ke arah utara setelah hilangnya al-fajru al-kadhib atau al-fajru al-awwal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan waktu al-fajar, sesungguhnya ada ahkam syariah, ada hukum-hukum syariat yang terkait dengan waktu fajar. Terkait dengan waktu fajar, ada syariat salat. Dan terkait dengan waktu fajar juga ada syariat, yaitu puasa atau siam. Dan juga terkait dengan waktu fajar ada terkait dengan tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Fa'afdalu tilawatil Quran, yaitu di waktu fajar. Sesungguhnya sebaik-baik seorang membaca Al-Quran, waktunya ada di waktu fajar. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran di waktu fajar, tashhaduha malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jadi para malaikat hadir di waktu fajar, dan ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika seseorang salat di waktu fajar, beribadah di waktu fajar, para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang menyaksikan seorang hamba saat melakukan berbagai amaliyah ibadah di waktu fajar, terutamanya adalah salat dan juga membaca Al-Quran. Fa'afdalus salah hiya salatul fajar. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, waktu fajar sebelum ditunaikan salat subuh, yang merupakan salah satu salat yang wajib kita tunaikan, setelah terbitnya fajar shadiq, ada sebuah sunnah, yaitu rakaatai al-fajar. Salat 2 rakaat sunnah sebelum melaksanakan salat subuh, yang mana Rasulullah SAW menyatakan tentang keutamaannya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan salatus subhi, yaitu setelah terbitnya fajar shadiq, ditunaikan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, merupakan salat yang paling utama di antara salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Karena salat subuh juga dinamai dengan salatul wusta. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita diperintahkan untuk menjaga salat wusta, salat yang ada di pertengahan. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud adalah salatu as-subuh. Kenapa demikian? Karena salat subuh adalah salat yang sebelumnya adalah salat maghrib dan isya,
dan ditunaikan di malam hari, dan setelah sholat subuh ada sholat zuhur dan asar dan ditunaikan di siang hari. Sedangkan sholat subuh ya di tengah-tengah antara sholat maghrib dan isya dan antara sholat zuhur dan asar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan seorang yang sholat subuh dengan semata melaksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka nantinya akan dibangkitkan di hari kiamat muwahhidan lillah. Dia seorang yang mentauhidkan Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, salat subuh adalah merupakan afdolus salawat, salat yang paling utama, karena kita tunaikan setelah kita tidur malam, dan tidur malam kita itu laksana Allah mematikan kita. Jadi kita setelah dihidupkan kembali oleh Allah dari tidur kita, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Waktu fajar adalah juga terkait dengan syariat puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan terutamanya di bulan Ramadan terkait dengan saum atau puasa di bulan Ramadan, ada waktu yang Allah tentukan ya, kapan kita dibolehkan makan, minum, dan bahkan suami istri dibolehkan untuk berhubungan badan di bulan Ramadan, dan kapan puasa di bulan Ramadan itu dimulai dan kapan akan berakhir. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyam ila lail. Inilah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya di malam-malam bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk makan, untuk minum, dan bahkan suami istri dibolehkan untuk berhubungan badan di malam-malam bulan Ramadan sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Begitu terbit fajar shadiq, maka saat itu dimulailah waktu untuk melaksanakan siam, yang mana Allah menyatakan kapan berakhir puasa kita adalah sampai maghrib, yaitu sampai tibalah malam hari. Wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan juga dimaknai waktu fajar adalah waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar tertentu. Di antara yang dimaksud dengan Allah bersumpah dengan waktu fajar yang tertentu adalah fajru asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, yaitu waktu fajar saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, di bukit atau di gunung Hira yang ada di kota Mekah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar, dan inilah merupakan sebuah waktu yang paling mulia di sepanjang sejarah. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, resmi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu
dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, itulah makna daripada wal fajri, fajar, waktu fajar tertentu adalah saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah ada cahaya sinar fajar yang sebelumnya manusia dalam kegelapan, manusia dalam kejahiliahan. Maka pada akhirnya di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan wahyu yang pertama di Gua Hira di waktu fajar. Maka Allah menyatakan wal fajr. Wal fajri juga dimaknai Allah bersumpah di waktu fajar di tanggal yang ke-10 bulan Zulhijjah. Waktu fajar di waktu Al-Hajjul Akbar. Waktu fajar di tanggal yang ke-10 Zulhijjah saat para jamaah haji melaksanakan rangkaian amaliyah ibadah haji. Di tanggal 9-nya mereka wukuf di Arafah. Kemudian malamnya, yaitu malam yang ke-10, mereka para jamaah haji bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Sampai pada akhirnya waktu fajar tiba. Sampai mereka sholat subuh di Muzdalifah, kemudian bergerak menuju ke Mina, yaitu di waktu fajar tanggal yang ke-10 Zulhijjah. Begitu luasnya ampunan dari Allah saat itu. Begitu mulianya waktu fajar saat itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Bergeraknya para jamaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah, yang pada akhirnya di tanggal yang ke-10 Zulhijjah mereka bergerak menuju ke Mina. Berkumpullah mereka di Mina di tanggal 10 Zulhijjah, dimulai di fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, wal fajri juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar adalah waktu fajar di tanggal yang ke-9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Karena waktu siang di sepanjang tahun yang begitu mulia, bahkan sangat mulia, begitu banyak keutamaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat, limpahan karunia dan ampunan di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah. Maka waktu fajar di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menunjukkan keutamaan di waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar, yaitu waktu fajar tertentu, yaitu di tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan hari Ashura, di mana Allah Subhanahu wa taala di waktu itu mengazab Fir'aun dengan para pasukannya, menenggelamkan Fir'aun dengan para pasukannya di waktu fajar di tanggal yang ke-10 bulan Muharram. Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian, wal fajri, itulah ayat pertama dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Kemudian berikutnya di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashar. Walayalin ashar. Fama makna hadhihi al-ayah? Apa makna daripada ayat
yang kedua dalam Al-Quran, surat Al-Fajr. Paling tidak ada 4 makna yang dimaksud dengan walayalin ashar. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana pendapat ini juga dinyatakan benar oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya walayalin ashar, ayat yang kedua dalam Al-Quran surat Wal Fajri, adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala setelah bersumpah dengan Wal Fajri, dengan bersumpah demi waktu fajar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan walayalin ashar, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah merupakan malam-malam yang paling utama sepanjang tahun. Di mana di salah satu malam, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah malam keutamaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan keutamaan di malam yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar, yaitu di salah satu malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggang beliau. Beliau tidak berhubungan badan dengan istri-istri beliau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Aiqadha ahlahu, dan beliau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tidak tidur mulai maghrib sampai waktu subuh atau waktu tibanya fajar shadiq. Ditunaikan salat subuh di setiap malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam. Dan mari kita berusaha untuk mencontohnya. Di malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita memperbanyak amaliyah ibadah, kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak munajat dan doa, dan kita perbanyak untuk berzikir di malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Walayalin ashar itu juga dimaknai adalah malam-malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyempurnakan 10 malam dengan berpuasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berpuasa 30 malam sebelum Allah mengizinkan Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah. Dan setelah 30 malam Nabi Musa alaihissalam berpuasa, kemudian Nabi Musa bersiwak, membersihkan mulutnya. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai Musa, sungguh bau mulut orang yang puasa lebih aku cintai daripada, lebih aku sukai daripada aroma kasturi, yaitu sebuah aroma wewangian yang paling wangi. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyempurnakan 30 hari dengan berpuasa 10 malam berikutnya. Maka 10 malam ini Allah menyatakan walayalin ashar. Jadi puasanya Nabi Musa adalah di malam hari, sedangkan puasa kita yaitu umat Nabi Muhammad SAW adalah di siang hari. Yang sudah barang tentu puasa di siang hari, ya terutamanya di waktu puasa bulan Ramadan, lebih utama daripada puasanya Nabi Musa dan kaumnya, yaitu di malam hari. Walayalin ashar.
Allah juga menyatakan terkait dengan 10 malam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari itu disebut juga dengan nahar, atau lebih dimaknai dengan waktu siang. Hari itu juga dimaknai lail atau malam. Artinya hari boleh disebut dengan nahar atau boleh disebut dengan lail. Maka saat Allah bersumpah walayalin asyar, itu juga dimaknai adalah 10 siang, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi begitu mulianya siang hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin asyar, disebutkan bahwasanya makna 10 malam yang dimaksud adalah 10 siang, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga 10 yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 siang, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10-nya, yaitu tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun bersama pasukannya, yaitu dengan menenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya. Jadi itu makna daripada walayalin asyar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk memaksimalkan, ya, memaksimalkan terutamanya yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita bersama keluarga dan saudara kita dimudahkan untuk terus bisa melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan, terutamanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan keutamaan di malam harinya adalah malam yang disebut Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Dan semoga kita bersama keluarga dan saudara kita setelah dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan, semoga berbagai amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah, dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk surga bersama keluarga, orang tua, dan saudara kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.